Komunikasi itu apa sih ya? Mungkin yang ada di bayangan mereka komunikasi ini apa ya, komunikasi itu ilmu, padahal kan cuma bicara-bicara. Orang anak kecil juga bisa berkomunikasi kok. Selamat datang di Komedo Project, kreatif dalam berekspresi. Bersama saya Wahyuni Bailusi. Sebelum kita memperkenalkan narasumber hari ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan apa itu Komedo Project. Komedo Project merupakan salah satu program dari UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa Fotografi dan Videografi Prodi Ilmu Komunikasi. Komedo Project dibentuk pada tanggal 15 September tahun 2020. Komedo merupakan gabungan dari kata kom dan edo, yang artinya communication dan edukasi. Komedo Project sendiri merupakan inovasi dari mahasiswa ilmu komunikasi angkatan 2018. Komedo Project dibentuk dengan tujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada mahasiswa dan kepada masyarakat Maluku Utara. Di sini kami akan menayangkan video perjalanan para alumni komunikasi selama menimba ilmu di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Ismail. Nama saya Iqbal Hamzah. Nama saya Astuti Ningsi Dembarang. Nama saya Lazwadi Lagi Muhammad, saya biasa dipanggil Adi. Hai, saya Irfandi, saya alumni Ilmu Komunikasi. Saya pernah mewakili kampus untuk kegiatan apa sih namanya tuh? Lomba seni tingkat mahasiswa se-Muhammadiyah. Waktu itu di Jakarta, tapi saya tidak mewakili sebagai peserta, tapi saya mewakili sebagai tim ahli sekaligus pelatih. Lalu setelah itu saya menjadi salah satu wartawan magang media elektronik di RRI. Itu saya mulai dari semester 2 dan alhamdulillah saya magang dengan waktu yang tidak lazim, yaitu sampai semester 6. Entah kenapa saya nggak boleh keluar dari RRI. Itu mulai dari jadi reporter, kemudian jadi editor, lalu kemudian jadi announcer. Di komunikasi itu yang sering sekali dilakukan tiap tahun adalah pelatihan jurnalistik gitu. Tapi begitu saya masuk dalam kepengurusan AMPS, dirubah namanya jadi Bengkel Media. Jadi bukan cuma jurnalistik, tapi ada lagi pelatihan penyiaran gitu. Terus kemudian juga ada fotografi gitu. Pokoknya sempat beberapa tahun setelah saya lulus juga masih ada, nggak tahu sekarang ya. Bengkel Media, terus dulu ada etalase komunikasi. Etalase komunikasi itu kegiatannya itu event yang festival musik gitu, festival musik, festival band yang lagu wajibnya Mars Ungu. Terus kemudian sebelum saya lulus ada peringatan Satu Dasawarsa Ilmu Komunikasi. Itu kita ngedatengin Prof. Deddy Mulyana dan juga Alvin Adam. Setelah saya lulus dari ilmu komunikasi dan tentunya saya berkarir di dunia pertelevisian sampai sekarang. Berselang 3 tahun saya berkarir, kemudian saya dipanggil untuk masuk bergabung di TV One sampai sekarang. Yang pertama, saya menjalani bisnis ini pada tahun 2017. Saya memiliki usaha yaitu di bidang pernikahan ya, yaitu namanya Badekor Wedding House. Terus ada juga bidang makanan ya, food ya, itu namanya Kedai Bahoba. Dan ada juga tentang pada saat ini yang 2020 ini kan pandemi corona, makanya saya juga mengalih kepada alat-alat kesehatannya, itu namanya Asti Store. Saya di semester akhir, saya ditugaskan magangnya itu di bagian pemberitaan. Karena memang sangat tertantang juga, merasa ingin mencoba bagaimana seorang reporter itu bekerja, bagaimana seorang reporter itu bisa melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda.
dan akhirnya terjun untuk belajar di dunia pemberitaan melalui tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Setelah itu digeser lagi nih, kita ke bagian siaran. Nah, kalau siaran akhirnya sampai dengan saat ini saya akhirnya bisa berjodoh dengan RRI Ternate. Yang pertama, jangan pernah merasa bahwa kalian dikucilkan atau apapun itu, meskipun mungkin kelihatannya kadang-kadang teman-teman di komunikasi agak dipandang sebelah mata, tapi kalian harus tahu bahwa ilmu komunikasi adalah salah satu program studi yang paling kreatif di Maluku Utara sebenarnya. Bahkan ya, karena sampai saat ini saya belum pernah melihat teman-teman dari prodi lain yang mampu membuat kegiatan bahkan sampai mengundang artis ibu kota datang ke Maluku Utara. Itu baru kita. Kita harus percaya diri sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, itu percaya diri. Karena dengan percaya diri itu Anda akan mampu bersaing dengan mahasiswa maupun juga dengan teman-teman yang di luar yang mungkin sudah memiliki fasilitas yang cukup. Untuk semua dosen di Prodi Ilmu Komunikasi juga semoga selalu sehat, sukses terus. Semoga bisa akreditasi A ya, insya Allah. Pokoknya ilmu komunikasi di Muhammadiyah Ternate itu semakin jaya, semakin lancar, mahasiswa-mahasiswinya itu semakin smart ya. Harapan saya yang jelas program studi bisa jadi Vkom ya gitu. Itu pengen banget gitu, dari prodi bisa jadi Vkom. Terus kalau udah jadi Vkom kan bisa lebih banyak gitu ya, teman-teman bisa lebih fokus belajarnya. Yang emang passionate ke broadcasting lebih fokus gitu, yang passionate ke advertising juga lebih fokus, ke humas juga lebih fokus. Karena semakin banyak yang dipelajari kan semakin tumpang tindih gitu ya gitu. Sementara kalau dunia kerja tuh butuh orang yang lebih expert pada bidangnya gitu. Jadi wish-nya saya prodi ilmu komunikasi segera berubah jadi fakultas ilmu komunikasi. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita dalam launching Komedo Project dan profil ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Beliau adalah Bapak Dr. Helmi Alhadar, SOCMSI. Selamat datang Bapak di Komedo Project. Terima kasih. Bapak Dr. Helmi Alhadar ini adalah salah satu dosen senior di Prodi Ilmu Komunikasi dan beliau sudah menempuh pendidikan S3-nya di tahun 2020. S1 beliau di Haldun, Jakarta, dan S2-nya di Universitas Padjadjaran Bandung. Dan alhamdulillah saat ini sudah menjadi doktor. Yang luar biasa, kita sudah, Prodi Ilmu Komunikasi saat ini sudah kedatangan doktor yang luar biasa hebatnya dan punya komitmen dan kontribusi untuk program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Apa kabar Bapak? Baik, kabarnya sehat. Sehat. Iya, Bapak Helmi Alhadar ini juga salah satu direktur utama dalam lembaga strategi komunikasi politik yang dibentuk pada saat setelah beliau kembali dari studi S3-nya. Oke Bapak, mungkin kita akan berbincang sedikit kaitannya dengan profil atau perjalanan program studi ilmu komunikasi. Mungkin Pak Doktor ini adalah pelaku sejarah dari munculnya ilmu komunikasi UMU Ternate. Nah, seperti apa kira-kira Pak perkembangan singkat, profil singkat untuk Prodi Ilmu Komunikasi UMU Ternate Pak? Oke. Ya, mungkin saya tidak terlalu pas ya kalau dibilang saya sebagai pelaku sejarah. Artinya dalam arti bahwa komunikasi berdiri tepatnya tahun 2002. Nah, itu saya belum ada gitu ya. Saya adanya komunikasi masuk di semester 2 gitu. Jadi 2002 semester 2, bukan angkatan semester 1-nya. Jadi 6 bulan setelah komunikasi ada gitu kan. Nah, ketika itu ya saya bersama Pak Said Mahmud, Muhammad Ahmad, Pak Muhammad Ahmad dan Ibu Lestari ya, Ibu Tari. Kita berempat merupakan dosen komunikasi. Nah, saya mengajar tepatnya kan di bulan Desember tahun 2002. Saya mulai di UMU di Toboko waktu itu. Ya kan, saya wartawan di Mimbar Kiraha. Saya sebagai redaktur waktu itu.
Nah, saya datang ke UMU dengan status dosen luar biasa, ya kan. Kaprodinya Pak Saiful yang sekarang ini dekan FISIP. Waktu itu beliau sebagai Kaprodi Ilmu Komunikasi, kalau saya nggak salah, gitu. Karena saya cuma datang dan pergi, ya. Saya hanya datang untuk mengajar maksudnya. Dan kemudian di semester berikut tahun 2003 itu Pak Said sudah menjadi dosen tetap dan menjadi kaprodi, gitu kan. Saya karena bersamaan dengan aktivitas saya di koran, saya tidak bersedia untuk bergabung secara penuh, karena waktu itu memang media di Mimbar Kiraha, ya, tepatnya saya sebagai redaktur Mimbar Kiraha tidak mengizinkan untuk saya full di Muhammadiyah, gitu. Nah, di awal itu ilmu komunikasi itu mahasiswanya kurang lebih 11 orang, kan? 11 orang angkatan pertama itu. Sekarang ini salah satu alumninya Zulkifli, ya. Nah, sekarang jadi di KPI, gitu. Kemudian kita 2003 semester kedua, ya, tahun ajaran baru di 2003 kita pindah di sekolah Katolik di Mononutu, ya kan. Waktu itu kan waktu saya masuk di semester 2 tahun 2002 itu berkuliah di SMA Muhammadiyah, oke kan. Nah, mulai tahun 2003 aktivitas perkuliahan dialihkan ke SD Mononutu, SD Katolik RKA di Jalan Mononutu. Nah, itu kaprodinya Pak Said Mahmud, mahasiswa angkatan kedua juga, kalau nggak salah tahun 2003 itu mahasiswanya kurang lebih sekitar 8 orang. Kemudian tahun 2004, kalau saya nggak salah, Ibu termasuk salah satunya. Iya Pak, iya Pak. Nah ini Pak, berkaitan dengan karena saya adalah salah satu juga mahasiswanya Bapak, ya. Nah mungkin bisa diberikan sedikit kesan apa sih yang Bapak dapatkan di Prodi Ilmu Komunikasi ini, khususnya untuk Universitas Muhammadiyah Maluku Utara ini. Jadi dari mulai awal mahasiswanya 11, 8, dan kemudian di angkatan saya kalau tidak salah saya ingat itu kita yang paling pemecah rekor mahasiswa terbanyak itu 22 orang pada saat itu, Pak. Nah, Bapak mengajar di situ sebagai wartawan dan lain sebagainya. Nah, kira-kira bagi Bapak Prodi Ilmu Komunikasi yang sudah tiga angkatan itu seperti apa perkembangannya begitu, Pak? Iya. Ya, sebagai prodi baru, ya, apalagi di Maluku Utara waktu itu komunikasi pasti merupakan program studi yang baru. Saya aja di Jakarta aja komunikasi belum terlalu populer di zaman saya, oke? Apalagi di Maluku Utara dengan jumlah mahasiswa yang segitu, bagi saya itu sudah memang seperti yang saya bayangkan, gitu kan. Tentu perjalanannya dengan penuh lika-liku, ya. Tapi bahwa yang membuat saya optimis, saya memiliki mahasiswa yang bersemangat, mereka bangga jadi mahasiswa komunikasi, mereka percaya dengan masa depan mereka, ya kan? Itu juga saya sendiri selalu membangun optimisme, meyakinkan kepada mereka bahwa masa depan mereka pasti cerah, apalagi di saat itu komunikasi mulai dikenal orang dengan jumlah yang tidak besar di saat itu, tapi mahasiswa saya memiliki militansi yang besar, gitu kan. Mereka kecil tapi mereka ada di mana-mana. Iya, betul sekali, Pak. Ya, berkaitan dengan itu saya juga sedikit agak punya kesan sendiri bahwa dengan Bapak Doktor ini, ya,
waktu saya mahasiswa itu Pak Doktor ini adalah salah satu dosen yang sangat memberikan spirit untuk kita mahasiswa. Jadi menanamkan kita bahwa ilmu komunikasi itu bahasanya itu yang saya masih ingat sampai sekarang itu ilmu komunikasi itu seksi. Kira-kira seksinya itu seperti apa, Pak? Iya. Orang komunikasi itu seksi menurut saya karena we cannot not communication, gitu ya. Kita tidak dapat tidak berkomunikasi. Bahwa orang komunikasi itu selalu menciptakan suasana yang optimis, suasana yang rame. Misalnya kan MC ya, kita lihat suatu acara nggak ada MC nggak rame, gitu kan? Wartawan selalu, artinya ini kalau kita ambil dari profesi. Nah, yang saya maksud dengan seksi itu lebih tepatnya saya menganggap bahwa komunikasi itu unik ya. Orang komunikasi itu memiliki kepekaan yang tinggi gitu. Ya, kan? Nah, karena orang komunikasi bisa kemana-mana gitu ya. Ya kan? Kadang kan orang bagi sebagian orang awam atau ini suka bertanya sama saya, komunikasi itu apa sih ya? Nah, mungkin yang ada di bayangan mereka komunikasi ini apa ya, komunikasi itu ilmu, padahal kan cuma bicara-bicara. Orang anak kecil juga bisa berkomunikasi kok, ya kan? Kita nggak belajar komunikasi juga bisa berkomunikasi, gitu kan gitu. Loh, tetapi nyatanya bahwa di zaman sekarang ini membuktikan bahwa hampir semua di bidang orang-orang sukses itu tidak terlepas daripada orang-orang yang memiliki kemampuan berkomunikasi yang tinggi, ya kan? Anda mau jadi manajer yang hebat, pasti Anda memiliki kemampuan berkomunikasi, ya. Mereka manajer yang dicintai oleh karyawannya biasanya dia dianggap sukses, ya. Politisi yang banyak didukung oleh konstituennya, pemilihnya, karena memiliki kemampuan berkomunikasi, ya. Jadi hampir semua pekerjaan-pekerjaan itu orang-orang hebat itu ditentukan oleh salah satu faktor yang menentukan kesuksesan seseorang itu kemampuan dia dalam berkomunikasi. Nah, itu yang saya menganggap bahwa komunikasi itu unik, ya, seksi, gitu kan? Kita akan mendengar orang berkomunikasi, orang yang komunikasinya bagus itu dia mengundang orang untuk menjadi perhatian. Orang mendengar lama-lama enak, gitu kan? Ada perempuan cantik nggak komunikatif mengurangi nilainya, gitu kan? Laki-laki yang tampan juga yang tidak terlalu komunikatif juga, kan? Tapi orang yang jago berkomunikasi itu dia selalu menjadi perhatian orang, gitu. Itu yang saya maksud bahwa komunikasi itu seksi dan dia dibutuhkan oleh berbagai macam pekerjaan. Apa saja orang membutuhkan, ada orang komunikasi yang ada di situ, gitu. Ya, kan? Intinya berarti komunikasi ini dia bisa berada di semua bidang, ya. Oke, ya, seperti halnya kita juga punya banyak sekali alumni komunikasi yang bisa ada di bank, ada sebagian juga di radio, ada sebagian juga jadi presenter, ada sebagian juga jadi wartawan, dan ada juga sebagian yang sudah jadi politisi, Pak. Iya betul, sama Pemret, Pak, ya, pimpinan redaksi dari Surat Kabar. Oke, selanjutnya nih, Pak, kira-kira untuk pesan dan harapan untuk mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi yang saat ini lagi berproses di Ilmu Komunikasi Umum, Pak. Iya, untuk pesan saya bahwa termasuk juga kepada alumni juga ya, alumni saya, bahwa kita selalu harus mengasah kemampuan berkomunikasi kita, ya kan? Nah, komunikasi kita itu baik ya verbal maupun non verbal. Ilmu ini berkembang dari waktu ke waktu. Ilmu komunikasi pun beradaptasi dengan zaman, ya kan? Buktinya misalnya kan, contoh sekarang kita sudah tantangan untuk media massa cetak juga sekarang sangat serius. Banyak media cetak sudah terancam akan gulung tikar. Ini menunjukkan bahwa tantangan kita ke depan juga makin besar. Kalau cuma menjadi wartawan yang biasa-biasa saja, sekarang semua orang bisa jadi wartawan sekarang, kan? Dengan hadirnya medsos, ya kan, teknologi yang seperti ini, gitu kan. Nah, jadi
selalu meningkatkan kualitas berkomunikasi. Ya kan? Komunikasi kan tidak sekedar yang kita tahu kita berbicara, tapi bagaimana kita memiliki kepekaan yang tinggi, bagaimana kita punya kemampuan membaca apa yang menjadi harapan orang, ya. Jadi orang yang mampu berkomunikasi itu orang yang ekspresif, gitu. Jadi kalau orang komunikasi tapi nggak ekspresif, ya banyak orang komunikasi tetapi nggak ekspresif, ya kan? Kadang berperilaku yang tidak menyenangkan atau komunikasinya nggak efektif, gitu kan? Karena ya kan, misalnya kita janjian sama orang, waktu itu menepati waktu itu menggambarkan karakter, itu adalah komunikasi. Ya, mungkin we cannot not communication. Kita setiap waktu kita berkomunikasi. Mungkin. Jadi kita berpenampilan aja, baju yang kita pakai, celana yang kita pakai, jilbab yang kita pakai, semuanya menggambarkan siapa kita, ya kan? Termasuk konsistensi kita dalam waktu, ya kan? Kita tepati waktu menunjukkan bahwa kita orang yang profesional, orang yang jelas dalam sebuah, ya kan? Nah, cara kita ya berbicara, cara kita menulis, dalam cara kita membawa acara di panggung, semua itu akan itu yang dimaksud dengan bagaimana kita punya kemampuan berekspresi, ya kan? Nah, kemampuan berekspresi pasti kita perlu menyesuaikan dengan zaman, seiring dengan perkembangan zaman. Tadi kan saya bilang kalau saya, mungkin Anda mahasiswa saya bisa lebih hebat dalam teknologi seperti ini kan. Saya di zaman saya nggak ada teknologi seperti yang sekarang, tantangannya sudah pasti lebih berat, ya kan. Nah, mahasiswa sekarang ini Anda beradaptasi dengan kultur yang baru, ya kan. Kultur komunikasi pun ikut berubah sesuai dengan seiring dengan perkembangan zaman ini. Itu ya pesan saya. Jadi intinya bahwa bukan hanya kita menjadi mahasiswa, kita sudah jadi alumni sekalipun, belajar itu nggak pernah berhenti, ya kan? Jadi semangat untuk belajar karena ilmu itu nggak statis, ya kan? Ya kan, ilmu komunikasi ini akan berkembang terus seiring dengan perkembangan zaman ini. Jangan sampai satu waktu ilmu ini bisa sudah jenuh, sudah mentok, gitu. Kan kita lihat ada ilmu-ilmu lain yang sudah mengalami kejenuhan, ya kan? Nah, kita juga mengantisipasi situasi, gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Doktor. Karena kita juga dibatasi waktu. Terima kasih sekali atas beberapa hal yang sudah disampaikan yang berkaitan dengan sejarah perkembangan, pengalaman, dan ilmu. Kalau kita kuliah bisa jadi ini sudah masuk dalam satu SKS, Pak, ya. Alhamdulillah yang hadir di sini juga dapat poin tambahan. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Doktor. Semoga ke depan lebih sukses lagi dan lembaganya bisa berjalan maksimal dan bisa lebih baik untuk prodi ilmu komunikasi dan lebih mampu lagi dan mau lagi, tulus lagi untuk membimbing kita semua. Mohon maaf, tidak ada maksud untuk apa-apa. Jangan lupa follow Instagram kami di Komedo Project dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel kami Komedo Project. Dan jangan lupa ya, tekan loncengnya. Terima kasih.